Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bahasa Inggris untuk pemula, yaitu yang pertama akan kita pelajari tentang bagaimana menyusun kalimat dalam bentuk tenses atau bentuk waktu. Di sini sudah ada tersedia subject, adjective, noun, adverb of place, dan verb. Subject yaitu pelaku, kemudian adjective adalah kata sifat, sedangkan noun itu kata benda, dan adverb of place adalah keterangan tempat. Sementara verb adalah kata kerja. Nah, kalau untuk subjek sendiri atau pelaku yaitu ada 7. Ini pelaku subjek kata ganti diri atau kata ganti orang, yaitu I yang artinya saya, you artinya engkau atau kamu, kemudian we artinya kami atau kita, they artinya mereka, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, it adalah kata ganti untuk benda atau binatang. Kemudian di sini saya sediakan adjective. Contoh dari adjective atau kata sifat yaitu clever, pintar, stupid, bodoh, diligent, rajin, lazy, malas, hungry, lapar, kemudian thirsty, haus. Selanjutnya juga ada noun. Noun atau kata benda. Contohnya student, siswa atau pelajar, teacher, guru, book, buku, table, meja, pen, pulpen, pencil, pensil, etc. dan lain sebagainya. Nah, ini contoh adjektif yang sudah saya sediakan. Kemudian kata benda juga dan ini lain sebagainya, extra lain dan lain sebagainya. Kemudian untuk adverb of place, keterangan tempat, contohnya at home, di rumah, at school, di sekolah, in the classroom, di ruangan kelas, on the table, di atas meja, in the drawer, di laci, under the tree, di bawah pohon, extra dan lain sebagainya. Kemudian verb adalah kata kerja. Contohnya eat, makan, drink, minum, play, bermain, walk, berjalan, run, berlari, etc. dan lain sebagainya. Nah, dari subject, kemudian adjective, noun, adverb of place, dan verb, inilah yang akan kita susun menjadi rangkaian menjadi kalimat. Jadi contoh dari kalimat yang mau kita buat, misalnya kita belum menggunakan verb dulu. Kalau seandainya subjek ketemu dengan kata sifat, atau subjek ketemu dengan kata benda, atau subjek ketemu dengan keterangan tempat, nah di sini dia membutuhkan ismr. Tapi kalau nanti subjek ketemu dengan verb, ini lain lagi ceritanya. Nanti akan kita bahas. Yang pertama untuk tentang yang ini dulu, yang belum ada kata kerjanya. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya kita mau ngomong dalam bahasa Indonesianya dulu, misalnya saya pintar. Maka kalimatnya adalah saya pintar. Saya dalam bahasa Inggris yaitu contoh pertama kita menggunakan subjek saya. Saya dalam bahasa Inggris adalah I. Ini dia, I. Kemudian pintar itu kata sifat, clever. Nah, karena subjek ketemu dengan kata sifat saya pintar, maka dia membutuhkan ismr di sini.
am. Dari mana asalnya am? Kalau I, dia memakai to be am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Jadi karena subjeknya I, maka dia menggunakan am. I am clever, saya pintar. Kemudian contoh yang kedua, seandainya subjek, kita mau ngomong dalam bahasa Indonesia, mereka di rumah. Mereka dalam bahasa Inggris tentunya they. Kemudian di rumah, at home. Jadi kita gabungkan, mereka di rumah. Mereka, bahasa Inggrisnya they. Kemudian di rumah itu adalah keterangan tempat, at home. At home. Nah, di sini di antara subjek dan keterangan tempat harus kita letakkan to be. Ini namanya to be atau kata bantu kerja. Kenapa kok kata bantu kerja? Karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kerja. Jadi kita membutuhkan to be, yaitu am, are, is atau ism are. Jadi karena dia they subjeknya, maka to be-nya are. Nah, they are at home. Mereka di rumah. Kalau seandainya subjek ketemu dengan kata benda, misalnya dianya untuk laki-laki, dia adalah seorang guru. Nah, dia dalam bahasa Inggris untuk laki-laki yaitu he. Kemudian sini kita kasih spasi untuk meletakkan to be-nya. Seorang, ada kata seorang yaitu seorang, sebuah, sebutir, seekor dan lain sebagainya. Itulah arti dari ini adalah artikel dan n. Nah, karena dia teacher, kata benda teacher, kita tulis teacher. Dia seorang guru. Nah, ini susunannya belum lengkap. Dia harus dilengkapi dengan menggunakan to be. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, kalimat ini tidak ada kata kerja yang kita pakai. Kalimat di sini yang nomor 1, subjek ketemu dengan kata sifat, dia pakai ism are atau to be. Kemudian yang nomor 2, subjek ketemu dengan keterangan tempat, jadi kita gunakan juga to be. Yang nomor 3, subjek ketemu dengan kata benda. Ini, jadi dia juga membutuhkan to be, pakai to be. Jadi tergantung to be, am, is, are itu, lihat yang pakai am itu I, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Nah, contoh yang lain misalnya, kita buat saja misalnya nama orang Ali. Kemudian Ali apa? Nah, Ali kita tentukan, misalnya kita buat Ali rajin. Nah, Ali rajin. Rajin itu adalah kata sifat. Nah, yang ini ya, diligent. Ali rajin. Ali itu subjek. Kalau kita gantikan si Ali ini menjadi subjek pronoun, atau kata ganti subjeknya adalah he, karena si Ali laki-laki. Jadi kalau sudah Ali, maka to be-nya adalah is. Nah, kenapa kok pakai is? Karena kata ganti untuk si Ali adalah he. Dan kenapa kok kita gunakan to be? Karena subjek di sini ketemu dengan kata sifat. Kata sifatnya tadi adalah rajin. Kita tulislah di sini Ali rajin. Ali is diligent.
diligent. Ali rajin. Nah, jadi seperti inilah dia cara pembuatan kalimatnya. Ini adalah kategori kalimat present tense nominal. Kalimat present tense yang nominal. Nominal maksudnya tanpa kata kerja. Kata kerja. Jadi di dalam kalimat ini tidak mengandung unsur kata kerja. Cuman mungkin nggak nanti dia menggunakan pakai kata kerja? Tentu bisa, tapi tentunya ada tambahan atau penjelasan tambahan lagi. Nah, saat ini kita menggunakan kalimat yang sangat sederhana, yaitu subjek ketemu dengan adjektif, atau subjek ketemu dengan kata benda, atau subjek ketemu dengan keterangan tempat. Jadi contoh kalimatnya seperti ini, semuanya menggunakan is, mr, atau disebut to be.